Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas 643B03 dengan NIM 64242370. Dan yang terhormat dengan Ibu Pengampu Mata Kuliah Kepemimpinan, yaitu Ibu Megaharti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Penerapan Kepemimpinan Demokratis pada PT Astra International Tbk. Makalah ini membahas bagaimana gaya kepemimpinan demokratis yang dikombinasikan dengan transformasional diterapkan di PT Astra dan dampaknya terhadap budaya serta kinerja organisasi. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Memahami esensi kepemimpinan modern. Makalah ini menganalisis penerapan kepemimpinan demokratis transformasional pada PT Astra International Tbk, dikaji konsep, teori, dampak pada kinerja, dan peran kepemimpinan dalam membangun budaya kerja. Kepemimpinan adalah faktor krusial bagi keberhasilan dan berkelanjutan organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan krusial untuk keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Ini memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi tim mencapai tujuan bersama secara efektif. Tantangan kepemimpinan di era modern. Era modern membawa tantangan kompleks seperti globalisasi, persaingan ketat, dan perubahan teknologi. Kepemimpinan dituntut fleksibel dan responsif. Peran kepemimpinan partisipatif dan adaptif. Pentingnya kepemimpinan partisipatif untuk melibatkan karyawan dalam keputusan. Kepemimpinan adaptif menyesuaikan strategi dengan situasi dinamis organisasi. PT Astra International Tbk. Studi kasus PT Astra International Tbk, konglomerasi besar menerapkan gaya kepemimpinan demokratis transformasional. Studi kasus ini menyoroti nilai catur dharma Astra dalam praktik. Konsep dasar kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok guna mencapai tujuan bersama. Fungsi utama kepemimpinan meliputi yang pertama, menentukan arah dan visi organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan strategis. Yang ketiga, mencapai penggerak semangat kinerja dan komitmen karyawan. Dalam organisasi, pemimpin berperan sebagai motivator, fasilitator, dan pengambilan keputusan. Teori dan gaya kepemimpinan. Terdapat dua gaya kepemimpinan utama yang dibahas dalam makalah ini, yaitu yang pertama, kepemimpinan demokratis yang menekankan partisipasi aktif karyawan, keterbukaan komunikasi, serta kerjasama tim. Dan yang kedua, kepemimpinan transformasional yang berfokus pada inspirasi, motivasi, pengembangan potensi karyawan, dan pencapaian visi jangka panjang. Kombinasi kedua gaya ini menciptakan kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada manusia. Kepemimpinan demokratis transformasional. Kepemimpinan demokratis transformasional menggabungkan komunikasi dua arah dan partisipasi karyawan dengan kemampuan pemimpin dalam menginspirasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Pemimpin dengan gaya ini memiliki karakteristik yang pertama, integritas tinggi, visioner, berorientasi pada manusia,
Fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Di PT Astra, gaya ini diterapkan secara konsisten melalui budaya perusahaan. Ciri dan karakter pemimpin: yang pertama, integritas tinggi; yang kedua, berorientasi pada manusia; yang ketiga, visioner; yang keempat, pengembang sumber daya manusia. Nilai, budaya, dan kinerja. Kepemimpinan Astra menyelaraskan nilai budaya kerja dan kinerja organisasi. Gaya demokratis transformasional meningkatkan komitmen, loyalitas, serta daya saing melalui budaya kolaboratif dan perbaikan berkelanjutan. Peran pemimpin dan komunikasi. Yang pertama, motivator dan fasilitator. Membangkitkan semangat, memberikan dorongan moral, serta menciptakan iklim kerja positif, menyediakan sumber daya, menghilangkan hambatan, mendukung kolaborasi dan inovasi. Pengambilan keputusan strategis. Mempertimbangkan aspek rasional dan nilai untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Mengelola konflik, membangun tim, dan menciptakan lingkungan kerja kondusif. Komunikasi terbuka dan dua arah. Mendorong diskusi, beragam pendapat demi pengambilan keputusan yang lebih baik. Pilar fundamental untuk keterlibatan karyawan, inovasi, dan kepercayaan kakak. Di sini masuk kelebihan, kekurangan, dan solusi kepemimpinan demokratis transformasional. Yang pertama, kelebihannya partisipasi dan keterlibatan karyawan meningkat. Yang kedua, kualitas keputusan lebih baik dari beragam perspektif. Mendorong inovasi dan komitmen jangka panjang. Membangun budaya kolaboratif dan pembelajaran. Meningkatkan rasa memiliki, kepercayaan, dan loyalitas. Memperkuat kinerja organisasi dan kepuasan kerja. Yang kekurangan dan tantangannya adalah proses pengambilan keputusan lambat, memerlukan kedewasaan dan kompetensi tinggi karyawan. Sini kita masuk solusi dan pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, program coaching and mentoring struktur. Kedua, pelatihan kepemimpinan berjenjang. Ketiga, penguatan sistem keputusan berbasis data dan teknologi. Keempat, fokus pada berkelanjutan lingkungan dan sosial. Yang kelima, membangun kompetensi dan visi inspirasi pemimpin. Yang keenam, perencanaan suksesi kepemimpinan. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan demokratis transformasional di PT Astra Internasional Tbk. Yang pertama, mendorong partisipasi dan komunikasi dua arah. Yang kedua, berorientasi pada visi jangka panjang dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan kinerja, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan. Nilai catur dharma Astra menjadi fondasi utama dalam membangun budaya organisasi yang berkelanjutan dan kompetitif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menambah wawasan kita mengenai pentingnya kepemimpinan berbasis nilai dan partisipasi dalam organisasi. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.